Dan selain Jakarta, pemirsa, kota lain juga menerapkan work from home atau WFH, salah satunya di Medan. Untuk mengetahui bagaimana situasi di hari pertama WFH, sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV dari kantor pemerintahan kota Medan Edi Sembiring dan kantor Balai Kota DKI Jakarta Koni Briliana. Kita ke Medan terlebih dahulu. Edi, selamat siang. Seperti apa situasi di kantor pemerintahan kota Medan saat penerapan WFH ini? Selamat siang Jose dan juga pemirsa. Semenjak diberlakukannya kebijakan work from home atau kerja dari rumah ini, suasana di kantor pemerintahan kota Medan ini terlihat lebih lengang dibandingkan dengan hari kerja normal biasanya. Dan dari pantauan kami juga tadi area parkir yang biasanya dipenuhi oleh kendaraan pegawai, hari ini terlihat cukup lengang dan aktivitas kendaraan yang keluar masuk juga berkurang cukup signifikan. Kebijakan WFH ini diterapkan 1 hari dalam sepekan. Ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk mendorong efisiensi kerja sekaligus penghematan energi. Namun demikian, tidak semua pegawai bekerja dari rumah. Sejumlah ASN tetap masuk kantor, khususnya pada sektor pelayanan publik yang bersifat langsung kepada masyarakat. Pemko Medan memastikan bahwa penerapan sistem kerja jarak jauh ini tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. ASN yang bertugas di bidang pelayanan tetap bekerja seperti biasa di kantor. Begitu juga dengan pejabat eselon 2 dan 3, camat, lurah, dan lainnya. Dan untuk memastikan ASN tetap produktif saat bekerja dari rumah, Pemko Medan menerapkan sistem pengawasan berbasis digital, mulai dari absensi elektronik berbasis lokasi, laporan kinerja harian melalui e-office, hingga pemantauan langsung oleh atasan melalui rapat virtual dan aplikasi daring. Dengan sistem ini, aktivitas kerja ASN tetap dapat dipantau secara real time meskipun tidak berada di kantor. Selain meningkatkan fleksibilitas kerja, kebijakan WFH ini juga dinilai mampu menekan konsumsi energi. Di sisi lain, pemirsa, ASN yang tetap masuk kantor juga turut menerapkan langkah efisiensi. Lampu penerangan dan pendingin ruangan yang tidak terpakai dimatikan sehingga konsumsi listrik dapat ditekan lebih optimal. Dengan penerapan sistem kerja yang lebih fleksibel serta dukungan teknologi digital ini, kebijakan WFH di Kota Medan tidak hanya menjaga produktivitas ASN tetapi juga menjadi bagian dari upaya efisiensi energi, pengurangan beban operasional pemerintah. Jika sebelumnya kehadiran fisik menjadi hal utama, kini kinerja dan output pekerjaan menjadi lebih diutamakan. Dan meski jumlah pegawai yang hadir secara fisik berkurang, namun pelayanan publik tetap berjalan dengan baik berkat sistem kerja. Sementara itu, pemirsa, untuk arus lalu lintas dari pantauan kami hari ini terpantau cukup lengang dibandingkan dengan hari biasa dan diperkirakan terjadi penurunan arus lalu lintas sebesar 20% dibandingkan dengan hari biasa. Demikian Jose, kembali ke Anda di studio. Baik, dari rekan Edi Sembiring kita beralih ke rekan Koni Briliana di kantor Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Koni, selamat siang. Bagaimana dengan pantauan di Balai Kota? Ya, selamat siang Jose dan juga pemirsa. Saat ini memang kami langsung dari kantor Balai Kota DKI Jakarta, dan di mana memang hari ini bertepatan dengan hari pertama diberlakukannya kebijakan WFH atau work from home bagi ASN Pemprov DKI Jakarta. Adapun Jose dan juga pemirsa, jika bisa kita bandingkan dengan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasanya, memang untuk hari ini kantor Balai Kota DKI Jakarta terpantau lebih sepi atau lenggang, dikarenakan di tempat saya melaporkan saat ini adalah salah satu lantai di gedung Balai Kota. Terlihat bahwa ada beberapa kursi yang memang dari sejak pagi hari tadi hingga sekarang tidak terisi pegawai atau memang pegawainya sedang work from home. Adapun juga jika kami pantau terkait dengan parkiran dan sebagainya, ini juga terlihat sepi dikarenakan tidak terlalu banyak kendaraan yang terparkir. Nah, Jose dan juga pemirsa, bahwa kebijakan WFH ini adalah merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat edaran nomor 3 tahun 2026 yang diterbitkan pada 6 April lalu. Ini sebenarnya kebijakan ini adalah suatu bentuk tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan penyesuaian pola kinerja ASN di lingkungan pemerintah. Adapun dalam pelaksanaannya, pemirsa, ini tidaklah 100% ASN yang memang bisa WFH, melainkan ada sekitar 25 hingga 50% ASN saja yang bisa melakukan WFH. Adapun ada pemilihan atau syarat-syarat tertentu bagi ASN yang bisa WFH, antara lain adalah tergantung dari karakteristik tugasnya, kemudian juga jenis pekerjaan
kebijakannya serta kebutuhan layanan masyarakat. Dan selain pembatasan dari kuota, ini ASN yang bisa WFH adalah ASN yang memang tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin, dan kemudian untuk ASN yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun. Adapun pemirsa, untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan lancar, ini Pemprov DKI Jakarta juga telah memantau langsung lewat dari presensi secara daring melalui aplikasi mobile. Ini biasanya absensi dilakukan di pagi hari sekitar pukul 6 sampai 8 dan juga di sore hari pukul 16 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Adapun pemantauan kinerja juga terus dilakukan berkala secara online. Nah pemirsa, untuk kedepannya kebijakan ini juga akan terus dilakukan evaluasi. Karena katanya dievaluasi ini akan setiap 2 bulan sekali dan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Demikian informasi sementara, Jose, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Koni Briliana dari Jakarta dan sebelumnya ada rekan Edi Simbering dari Medan. Selamat kembali bertugas teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.